Kita mulai untuk materi baru pada hari ini, KD3 tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebelum lebih jauh, ya ini materi yang kita pelajari, yang dimaksud dengan sumber daya alam itu apa ya? Ada yang sudah membaca bukunya? Apa itu sumber daya alam? Siapa yang sudah membaca? Ayo, siapa? Apa sumber daya alam? Hasil alam. Hasil alam. Hasil alam yang bagaimana? Hasil alam yang bagaimana? Jadi yang dimaksud dengan si sumber daya alam ini kan potensi ya. Potensi fisik, karena sumber daya alam pasti dia fisik. Potensi fisik yang berguna bagi manusia, berguna untuk manusia. Jadi kalaupun potensi fisiknya itu banyak, tapi manusia nggak membutuhkan, itu belum bisa disebut sebagai sumber daya alam. Gitu ya. Misal apa? Uranium, ya dulu sebelum ditemukan fusi untuk menjadikan dia energi nuklir, kan belum menjadi sumber daya tuh, karena nggak ada yang butuh. Nah ketika ditemukan tenaga nuklir itu, akhirnya kebutuhan akan uranium meningkat. Nah itulah menjadi sumber daya alam. Itu ya, sumber daya alam itu bisa dibedakan menjadi 3, berdasarkan sifat kelestariannya, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan pemanfaatannya. Kalau berdasarkan sifat kelestariannya, berarti kemampuan untuk regenerasi dari sumber daya alam tersebut, ya nanti dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources, dan yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resources. Nah, kalau berdasarkan jenisnya, nah itu bisa dibedakan menjadi 2. Ada sumber daya non-hayati atau abiotik yang tidak hidup ya, benda mati maksudnya. Kemudian sumber daya alam hayati atau yang biotik. Kalau berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam itu dibedakan jadi 3. Ya, ada sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Kita coba bahas satu-satu. Pertama, sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya, tadi dibagi menjadi berapa? Menjadi berapa kalau berdasarkan sifat kelestariannya? 2, Pak. Halo, kok diem ya? Jadi berapa? 2. 2. Apa aja? Apa aja? Perbarui sama tidak. Ya, yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Nah, sebelum ke situ, jadi namanya sumber daya, potensi fisik itu memiliki nilai. Ya. Pertama, sumber daya itu punya nilai ekonomi, ya apabila yang dimanfaatkan itu dari atau dia menghasilkan ini ya, punya potensi ekonomi dan perdagangan, menghasilkan keuntungan. Sumber daya itu bisa kita jual, menghasilkan keuntungan, meningkatkan taraf hidup ya, seperti produk pertanian dan mineral. Contohnya ya ini ya, sayur-sayuran gitu-gitu. Ntar kita cek baterainya kayak mau low. Oh iya, Bapak ngecas dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ya, jadi sumber daya itu punya nilai ekonomi ketika dia menghasilkan keuntungan. Kemudian yang kedua, ada nilai estetika ya ketika dia menghasilkan suatu keindahan gitu ya. Misalnya pemandangan pegunungan, hutan, danau dan segala macam. Lalu ada nilai etika ya ketika sumber daya alam itu berdampak penting bagi kehidupan masyarakat sehingga dilestarikan gitu ya. Misal kearifan lokal apa di Lampung Repong Damar gitu ya.
tidak boleh menebang pohon damar di kawasan pesisir barat di Krui gitu. Kenapa sih hal itu terjadi? Karena selain menguntungkan ada getah damar tadi, ternyata pohon damar yang berakar dalam itu mencegah atau mengikat tanah sehingga mencegah terjadinya longsor di kawasan perbukitan Bukit Barisan Selatan gitu ya. Lalu ada juga nilai hukum. Ketika sumber daya alam itu sudah mulai sedikit persediaannya, sudah dilindungi, ya misalnya hewan langka, tumbuhan langka, nah itu memiliki nilai hukum yang diatur oleh undang-undang. Jadi sumber daya memiliki 4 nilai, ya, nilai ekonomi, estetika, etika, dan hukum. Nah tadi berdasarkan sifat pelestariannya, maka sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2. Ya. Ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui ya, atau renewable resources relatif mudah diproduksi kembali, gitu ya. Jadi regenerasinya sangat cepat, mudah, gitu ya. Lalu sumber daya ini bahkan tidak habis ketika dipakai, ya, atau inexhaustible resources. Misal sinar matahari, ya, itu tidak akan habis selama matahari masih ada. Air misalnya tidak akan habis ketika masih terjadi siklus hidrologi. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui pertama adalah energi matahari, ya, atau kalau ini kan kita pakai panel surya ya, nanti menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Jadi selama matahari masih bersinar, ya, tetap ada si energi ini. Ya. Angin, ya, angin juga. Kalau nanti jadi pembangkit listrik namanya PLTB. PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Ya, ini PLTB. Kalau ini kan tadi PLTS. Ya. Kemudian air, ya karena adanya siklus hidrologi, ya, atau PLTA nanti kalau jadi pembangkit listrik. Kemudian ada hutan, ya. Menghasilkan apa? Kayu, ya, penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, segala macam. Lalu yang selanjutnya adalah keanekaragaman hayati, ya, hewan, tumbuhan, flora, fauna, seperti kita pelajari pada gadis sebelumnya, itu yang dapat diperbarui, tapi bisa punah. Ya. Ini bisa punah. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resources. Ini tidak sebenarnya bisa diperbarui ya, tapi dalam jangka yang cukup lama dan dia bisa dapat atau didaur ulang, bisa didaur ulang sumber dayanya. Misal bahan bakar fosil itu kan asalnya dari apa? Bahan bakar fosil itu berupa apa kira-kira? Tulang. Apa? Tulang. Apa orang jelas? Tulang bukan, Pak. Kayak minyak gitu ya? Oh, minyak. BBM, bahan bakar fosil. Ya, BBM, bensin yang kalian pakai itu loh. Itu kan bahan bakar fosil. Nah, itu kan tidak dapat diperbarui itu. Ya sebenarnya bisa, tapi kan produksinya butuh waktu jutaan tahun ya. Tuh. Terus ada mineral dan bahan bakar nuklir yang tidak dapat diperbarui, tapi bisa didaur ulang. Nah, itu berdasarkan sifat kelestariannya ya. Jadi ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, kemudian berdasarkan jenisnya, sumber daya tadi dibedakan menjadi 2. Apa aja? Biotik, abiotik. Ya, biotik dan abiotik atau hayati dan non hayati. Ya, sumber daya alam non hayati atau abiotik itu berupa sumber daya fisik. Ya, ada yang dapat diperbarui, ada juga yang tidak. Ya, contohnya tanah. Ya, tanah itu non hayati atau abiotik. Kira-kira bisa diperbarui nggak kalau tanah itu? Bisa. Bisa, karena adanya siklus batuan. Ya, ada siklus batuan. Ya, tanah itu asalnya dari mana sih? Dari hancuran batu. Ya, batu asalnya dari Magma. iya, batu dari magma. Jadi seperti itu siklus batuan. Jadi selama masih ada magma di dalam lapisan astenosfer, ya tentu masih akan terus terjadi namanya tanah. Terus air, ini juga bisa diperbarui karena adanya siklus hidrologi. Udara juga bisa diperbarui, kemudian batuan juga bisa ya. Lalu mineral itu cenderung tidak bisa atau lama sekali untuk pembentukannya. Yang hayati kok nggak ada ya? Oh ya, yang hayati itu yang bisa diperbarui ya. Ya, contohnya banyak ya, hewan tumbuhan rata-rata. Hewan tumbuhan. Nah, kita langsung ke berdasarkan pemanfaatannya.
Tadi dibedakan menjadi berapa? Jadi berapa kalau sumber daya berdasarkan pemanfaatannya? 3. Jadi 3, ada apa aja? Sumber daya alam, materi, kemudian Energi, energi dan uang. ruang. Jadi yang dimanfaatkan dari 3 aspek tadi ya. Pertama sumber daya alam materi berarti dimanfaatkan bentuk fisiknya. Contohnya apa? Batu. Ya batu kan dimanfaatkan buat ini ya bahan bangunan, buat jalan. Nah, itu berarti fisiknya dimanfaatkan. Kemudian besi, ya, sebagian besar peralatan manusia modern kan dari besi ya. Kemudian emas, untuk apa emas? Perhiasan. Ya, perhiasan, atau kadang kan ada yang buat makanan ya, makan apa berlapis emas itu bisa tuh. Terus kayu, dimanfaatkan fisiknya. Jadi apa? Jadi meja, jadi kursi, jadi lemari, itu maksudnya. Sumber daya alam materi. Terus ada sumber daya alam energi, dimanfaatkan energinya. Nih, batu bara ini sedang naik daun ya. Jadi harganya cukup melambung karena terjadi krisis energi di dunia barat ya, di Inggris, di India, di Cina itu lagi krisis. Butuhnya batu bara. Kemudian minyak bumi, jadi bensin ya segala macam. Energi pasang surut ini yang terbarukan ya. Kalau KD1 kan kemarin kita kenal ada energi pasang surut atau tidal energi, ada energi panas laut atau OTEC, dan energi gelombang laut ya, atau wave energy. Lalu gas bumi, ya geothermal. Lalu ada sinar matahari. Tadi menggunakan panel surya. Nah, kalau sumber daya alam ruang itu digunakan untuk tempat tinggal manusia, hewan, ya, dan juga melakukan berbagai aktivitas. Sumber daya alam ruang itu cuma ada satu, tanah, ya, sebenarnya lahan maksudnya. Jadi kalau lahan itu kan yang di dalam dan di permukaan bumi itu terhitung. Nah, itu dia bagian 1 sudah selesai. Jadi intinya sumber daya alam itu potensi fisik yang berguna bagi manusia.